Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT yang budiman, selamat datang di tutorial online sesi 3. Saya Dr. Nurul Aini SPD MPD. Saya sangat senang bisa belajar bersama kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin tahu nih seberapa banyak ya kalian mengetahui tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia selama ini. Ya, bahasa Indonesia yang diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu memiliki akar yang dalam dan sejarah yang sangat kaya. Sebelum diakui sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan hasil perkembangan dari bahasa Melayu, teman-teman. Nah, bahasa Melayu itu yang telah kita gunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Nah, untuk lebih memahami hubungan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, apakah yang kalian ketahui tentang pengaruh bahasa Melayu dan dalam perkembangan bahasa Indonesia? Nah, apalagi perkembangan bahasa Indonesia yang saat ini ya. Apakah ada juga contoh prasasti yang kalian ketahui untuk menunjukkan keberadaan bahasa Melayu kuno? Lalu, bagaimana menurut kalian nih urgensi pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bagi identitas bangsa? Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, pengaruh bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu menjadi dasar dari bahasa Indonesia, terutama dalam kosakata, struktur kalimat, dan fungsinya sebagai bahasa komunikasi antar daerah. Jadi, bahasa Melayu di sini adalah dasar munculnya atau lahirnya bahasa Indonesia. Kemudian contoh prasasti Melayu kuno itu ada di Kedukan Bukit, kemudian prasasti Talang Tuo, ada prasasti Kota Kapur. Nah, silakan nanti teman-teman cari tahu tentang prasasti-prasasti tersebut. Kemudian urgensi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia itu menjadi sangat penting untuk menyatukan berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia sebagai alat untuk memperkuat identitas nasional bangsa. Karena di Indonesia itu sukunya sangat beragam, kemudian juga agama, ras itu juga beragam ya teman-teman. Jadi kita satukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu memiliki sejarah yang sangat panjang, akar yang kuat dari bahasa Melayu. Kemudian pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu merupakan tonggak yang sangat penting dalam membangun identitas bangsa. Nah, untuk pemahaman sejarah bahasa dapat membantu mahasiswa menghargai fungsi dan peran bahasa Indonesia pada saat ini. Semoga sesi 3 ini saudara mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nilai yang maksimal. Selamat belajar, sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.